Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa bertemu dengan Ramadan kali ini. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana syafaatnya lah yang kita harapkan di hari kemudian kelak. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan ceramah singkat mengenai makna dan keutamaan bulan suci Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari. Puasa Ramadan bukan hanya sekedar menahan rasa lapar dan dahaga. Lebih daripada itu, puasa adalah bentuk pengendalian diri dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahwa puasa adalah jalan menuju ketakwaan kepada Allah, menjadikan kita lebih sadar akan perintah dan larangan, serta membentuk pribadi yang lebih baik. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan dan memiliki banyak keutamaan dibanding bulan-bulan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'a Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin." Apabila bulan Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita memahami bahwa Ramadan adalah kesempatan bagi kita untuk lebih dekat kepada Allah dan memperbanyak amal ibadah. Beberapa keutamaan bulan Ramadan adalah di antaranya itu yang pertama, pahala amal kebaikan dilipat gandakan. Setiap amal ibadah yang kita lakukan di bulan ini akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dibanding bulan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man taqarraba fiha bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwah wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sabi'ina faridatan fi ma siwah." Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan di bulan Ramadan, maka ia seperti melaksanakan suatu kewajiban di luar Ramadan. Dan barang siapa yang melaksanakan satu kewajiban di bulan Ramadan, maka ia seperti melaksanakan 70 kewajiban di luar Ramadan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah seperti sholat sunnah, membaca Al-Quran, dan bersedekah. Dan yang kedua yaitu malam Lailatul Qadar. Salah satu keutamaan terbesar di bulan Ramadan adalah adanya malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Lailatul Qadri khairan min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Surah Al-Qadar ayat 3. Artinya beribadah di malam tersebut pahalanya lebih besar daripada beribadah selama 83 tahun. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk memperbanyak doa dan ibadah di 10 malam terakhir Ramadan, khususnya di malam-malam ganjil. Dan poin ketiga yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Allah menurunkan kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia di bulan Ramadan. Hal ini disebutkan dalam firman-Nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya itu diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Surah Al-Baqarah ayat 185. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran selama bulan Ramadan. Amalan yang dianjurkan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang dimana setiap amal ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu ada beberapa amalan yang dianjurkan pada bulan Ramadan. Di antaranya adalah yang pertama, salat tarawih. Salat tarawih merupakan ibadah sunnah yang hanya dilakukan khusus di bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda,
Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam, yaitu salat di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amal berikutnya yaitu tadarus dan tadabbur Al-Quran. Bulan Ramadan itu disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, karena pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan menjadi syafaat bagi siapa saja yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Amalan berikutnya yaitu sedekah dan kepedulian sosial. Nabi SAW terkenal dengan sifat kedermawanannya, terlebih lagi di saat bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Kana Rasulullah SAW ajwadan nas, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan." Nabi SAW sangat dermawan, terlebih lagi ketika di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amalan berikutnya yaitu i'tikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. I'tikaf artinya berdiam diri sembari membaca Al-Quran, kemudian memperbanyak zikir di masjid atau musola dengan tujuan untuk mengharapkan ridha Allah serta mendekatkan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apa itu malam kemuliaan? Lailatul qadri khairum min alfi syahr, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian amalan yang terakhir yaitu menjaga lisan. Di bulan Ramadan ini kita tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi kita juga dianjurkan untuk menjaga lisan, baik dari perbuatan buruk seperti fitnah, ghibah ataupun perkataan yang sia-sia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatu fi ay yada' ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang sia-sia, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minum. Yang artinya Allah tidak butuh akan puasanya. Jadi pahala pada puasanya akan rusak, dan ia tidak hanya sekedar menahan lapar dan hausnya saja, tapi pahala tidak ia dapatkan. Maka kesimpulan dapat diambil bahwasanya jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dimana kita seharusnya melaksanakan ibadah salat, kemudian bersedekah, kemudian i'tikaf, menjaga lisan, dan lain sebagainya. Maka inilah momen yang sangat penting bagi kita guna untuk mendekatkan hubungan kepada Allah serta menggapai keridhoannya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu hikmah puasa Ramadan. Di dalam berpuasa terkandung hikmah, yakni membersihkan jiwa, menyucikannya serta membebaskannya dari endapan-endapan yang buruk bagi kesehatan tubuh dan akhlak-akhlak yang rendah. Syekh Al-Maraqi dalam kitab tafsirnya mengatakan, hikmah dari puasa itu adalah hadirnya sifat takwa dalam diri seorang muslim untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sembunyi maupun ramai. Selama puasa, seorang muslim selalu merasa diawasi oleh Allah. Mereka berani menahan syahwat hanya karena merasa bahwa Allah selalu mengawasi. Perasaan inilah yang jika berlanjut setelah Ramadan akan menjadi sebab takwa seorang muslim. Yang berikutnya yaitu sebagai penyuci jiwa dari segala dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Di Sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa juga mengajarkan dan melatih diri kita agar disiplin waktu. Orang yang berpuasa harus disiplin sejak fajar hingga berbuka. Puasa Ramadan yang kita jalani ini juga mengajarkan kepada manusia untuk lebih peduli kepada sesama dengan banyak bersedekah, rasa haus dan lapar dikala
Berpuasa dapat meningkatkan solidaritas sosial terhadap orang-orang miskin yang ditimpa kesulitan dan anak-anak yatim yang terlunta-lunta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa di bulan Ramadan hingga kenyang, maka Allah akan memberinya minum dari telagaku. Dimana seteguk air itu menjadikannya tidak akan merasa haus selama-lamanya hingga ia masuk surga. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Balasan kesabaran adalah surga, dan bulan itu adalah bulan yang penuh simpati dan bulan ditambahnya rezeki orang mukmin. Dalam hadis disebutkan, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab fa in shabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaim. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata-kata kotor dan jangan pula bertindak bodoh. Jika ada seseorang yang mencelanya atau mengganggunya, hendaklah ia mengucapkan sesungguhnya aku sedang berpuasa. Nah, itu saja hikmah dari puasa Ramadan. Dan semoga amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini tidak hanya di situ saja, dan semoga berlanjut hingga di luar Ramadan. Amin, amin. Demikianlah ceramah singkat tentang makna dan keutamaan bulan suci Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita dapat menjalani bulan ini dengan penuh keikhlasan dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita masih bisa bertemu dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.